Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, kalau ngomongin menstruasi di Indonesia ya banyak beredar rumor, banyak beredar mitos yang dipercaya ya masyarakat Indonesia. Jadi selama menstruasi kamu nggak boleh ini, ya katanya ya, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh melakukan ini, nanti bisa gini loh, bisa gini loh, bisa gini loh. Nah, padahal semua itu hanya mitos ya, bukan fakta yang seharusnya memang harus ditinggalkan ya. Jadi semakin majunya zaman ya, semakin canggihnya media informasi ya, seharusnya berita-berita ataupun info-info yang bersifat mitos ya sudah seharusnya ditinggalkan. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas ya 6 mitos yang dipercaya masyarakat banyak ya tentang menstruasi yang sebenarnya itu salah. Nah, jadi harus ditinggalkan. Mitos yang beredar di masyarakat yang dianggap benar, yang pertama adalah menstruasi merupakan darah kotor. Nah, jadi banyak yang beranggapan ya menstruasi itu adalah cara diri wanita membuang darah kotornya ataupun membersihkan dirinya sendiri ya dengan cara membuang darah kotor. Kemudian pria tidak ada. Nah, ini sebenarnya salah. Nah, menstruasi itu kan terjadi ketika dinding rahim ya mengalami penebalan ya, kemudian yang dipersiapkan untuk menempelnya pembuahan. Nah, hasil pembuahan situ. Nah, tetapi karena tidak kunjungnya ada yang menempel ya, kemudian dia meluruh. Nah, jadi dinding rahimnya, endometriumnya meluruh. Nah, itulah menstruasi. Jadi dia sebenarnya bukan darah kotor seluruh tubuh yang keluar ya, bukan. Jadi itu hanya proses bulanan ya, siklus dari rahim. Jadi rahim itu dipersiapkan untuk menerima embrio ataupun calon bayi. Nah, jadi ketika tidak ada ya dia dikeluarkan. Nah, begitu ya siklusnya setiap bulan. Nah, jadi bukan tubuh membersihkan dirinya sendiri ya. Jadi orang beranggapan dari ujung rambut sampai ujung kaki darah kotornya keluar melalui menstruasi, bukan. Yang kedua, minum dingin itu tidak boleh. Nah, jadi banyak yang bertanya ke saya, "Dok, kalau menstruasi minum dingin itu gimana? Dok, kalau menstruasi minum air es itu gimana?" Nah, jadi banyak orang yang percaya ketika mau menstruasi minum dingin ataupun minum air es itu nggak boleh, takutnya nanti membeku ya, rahimnya membeku. Kemudian saat menstruasi minum dingin juga nggak boleh, nanti takut katanya darahnya membeku, menggumpal-gumpal ya, jadi keras seperti itu ya. Nah, jadi ini sebenarnya salah ya. Kenapa ya? Karena nggak ada hubungan antara sistem reproduksi dengan sistem pencernaan. Kalau minum kan teman-teman larinya ke tenggorokan ya, ke lambung, ke sistem pencernaan. Nah, sedangkan menstruasi kan di sistem reproduksi ya, di rahim. Nah, jadi gimana kok bisa membeku rahimnya ya? Itu tidak. Nah, itu pun ketika teman-teman minum air dingin, sesuatu yang dingin ya masuk ke dalam sistem pencernaan, itu akan suhunya akan disamakan oleh tubuh. Nah, jadi bukan juga air dingin yang langsung masuk ke lambung, kemudian lambungnya jadi beku ya, tidak seperti itu. Itu salah ya. Jadi tidak ada hubungan antara minum air dingin, air es ya dengan pembekuan darah di menstruasi, itu nggak ada. Jadi yang memperlancar siklus menstruasi, yang memperlancar darah menstruasi itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan mau minum air dingin, mau minum air hangat ya, mau minum air es sekalipun, ataupun teman-teman mau menelan es sekalipun, itu nggak ada hubungan. Jadi apa dok yang mempengaruhi head jadi tidak lancar? Saya kalau minum air dingin headnya jadi tidak lancar ya, itu nggak ada hubungannya. Itu hanya perasaan yang dipercaya. Karena kalau seandainya menstruasi itu kan pengaruhnya pertama ya jelas dari rahimnya sendiri ya.
faktor dari hormon di otak ya, stres, banyak pikiran itu bisa mengganggu hormonal di otak. Kemudian hormonal di sistem reproduksi sendiri ya, hormonal di misalkan di indung telurnya gagal tidak melepas sel telur ataupun ada gangguan di situ, ya jelas di situ masalah. Jadi menstruasinya tidak lancar. Jadi bukan hanya karena minum es jadi terganggu ya, nggak ada hubungan sama sekali. Jadi jangan sampai ini terus dipercaya ya. Jadi sangat menyedihkan kalau mitos ini masih dipercaya. Yang ketiga, dilarang keramas saat menstruasi. Nah, jadi ada orang yang saat menstruasi itu nggak mandi-mandi, nggak keramas ya, karena dilarang katanya. Kenapa dilarang? Ya katanya kalau menstruasi itu nanti pori-pori kepalanya terbuka. Kalau seandainya keramas nanti dia bisa masuk ya, nanti sakit kepala. Jadi nggak ada hubungannya ya. Jadi nggak ada hubungannya ketika orang menstruasi itu mau keramas, mau krimbat ataupun sejenisnya ya. Nah jadi ketika teman-teman tidak keramas saat menstruasi itu malah justru merugikan. Kenapa? Ya kesehatan kepala juga jadi tidak baik ya, kotor ya, ketombe pasti ada, bau ya, rambutnya jadi bau. Nah dok, saya kalau mandi keramas itu sakit kepala. Nah itu nggak ada hubungannya dengan keramas ya, mau air dingin, mau air hangat. Nah, karena orang yang menstruasi itu kan perubahan hormonal terjadi, memang ada keluhan sakit kepala di situ, tapi bukan karena keramasnya, tapi karena perubahan hormonal yang terjadi di dalam tubuh teman-teman. Karena tubuh teman-teman sedang menstruasi ya, adanya fluktuatif dari hormon. Nah, seperti itu. Jadi walaupun sedang menstruasi tetaplah jaga kebersihan diri ya, kebersihan kepala juga ya, disampuin, dikrimbat, dikeramas ataupun sejenisnya ya. Jadi biar tetap wangi. Masa menstruasi nggak keramas ya, bau dong rambutnya. Mitos yang keempat, minuman bersoda bisa memperlancar menstruasi. Nah jadi tadi mitosnya nggak boleh minum dingin, takut beku darahnya. Nah ini dengan minum bersoda katanya bisa memperlancar menstruasi. Jadi nggak ada hubungannya mau minum apapun itu ya tentang menstruasi, mau lancar mau tidak lancar itu nggak ada hubungannya dengan minuman yang teman-teman minum. Nah ketika teman-teman minum minuman bersoda itu kan masuk ke tenggorokan, ke lambung ya, ke sistem pencernaan lagi, balik lagi ya, bukan masuk ke sistem reproduksi. Nah ini salah. Jadi nggak ada hubungan ketika teman-teman menstruasi tiba-tiba minum soda ataupun minum dingin ataupun mau minum apapun itu ya, nggak ada hubungannya dengan siklus menstruasi teman-teman, tidak ada hubungannya dengan lancar atau tidaknya menstruasinya, tidak ada hubungannya beku atau tidak darah menstruasinya ya. Itu sebab lain. Kalau seandainya darahnya menggumpal tiba-tiba tidak normal berlangsung lama, itu sebab lain, bukan karena minuman ya. Yang kelima, siklus menstruasi itu harus 28 hari. Nah banyak orang yang mengatakan kalau siklusnya 28 hari itu normal, sebulan sekali itu normal, tanggalnya harus sama ya, tiap bulan harus sama. Nah ini keliru ya, salah. Jadi ini mitos. Nah kenapa dok? Ya siklus normal itu 28 hari plus minus 7. Artinya kalau plus ya 35 hari, minus berarti 28 dikurang 7 ya 21 hari. Rentang antara 21 sampai 35 hari itu masih dikategorikan normal. Tiap bulan bisa berubah, bisa. Banyak faktor yang mempengaruhinya ya. Misalkan adanya stres, kemudian juga adanya pengobatan, kemudian juga adanya kegiatan yang berlebihan ya, olahraga yang berlebihan, kemudian juga misalkan sedang diet, sedang menurunkan berat badan ya. Jadi adanya fluktuatif dari siklus menstruasi, fluktuatif dari hormon ya, bisa maju sedikit, bisa mundur sedikit ya. Jadi rentang 21 sampai 35 hari normal. Kalau di luar itu ya tidak normal. Jadi jangan ada anggapan orang yang siklus menstruasinya tidak 28 hari, wah ini kamu siklusnya cuma 25 hari, gak normal nih katanya. Kamu sakit nih. Wah kamu siklusnya 33 hari nih, gak normal nih, ini kelebihan nih katanya. Nah, gak seperti itu ya. Nah jadi siklusnya itu kalau bisa dicatat tiap bulannya. Jadi tahu siklusnya normal atau tidak. Jadi jangan menebak-nebak ya. Jadi harus ada dasarnya, ilmunya harus ada, mengatakan normal dan mengatakan tidak normal. Tonton video saya tentang menstruasi, ada banyak saya buat ya. Ketik saja
keywordnya itu menstruasi Saddam Ismail ataupun haid Saddam Ismail. Jadi nanti banyak keluar ya video-video yang saya bahas. Yang keenam, tidak boleh berenang. Nah, jadi ketika menstruasi itu wanita tidak boleh berenang katanya. Karena nanti bisa jadi berita besar, jadi heboh. Kenapa dok? Ya nanti gini dok, nanti ke saat menstruasi berenang bisa merah sekolam. Ya enggak seperti itu ya. Jadi dengan darah menstruasi yang paling 3 sendok makan ya, yang udah ditampung di pembalut ya, itu ya nggak bakal memerahkan sekolam berenang. Nah jadi nggak bakal ada kehebohan. Nah memang alasan yang masuk akal ketika sedang menstruasi tidak berenang itu karena kurang nyaman ya, kurang nyaman. Kemudian juga ada alasan katanya nggak boleh berenang saat menstruasi, itu takut diserang hiu kalau di laut. Nah ini justru juga salah ya, jadi nggak ada hubungan. Nah padahal sebenarnya ya banyak lagi laki-laki yang diserang hiu daripada wanita. Nah itu ya, jadi nggak ada hubungan. Sebenarnya lebih cenderung rasa tidak nyaman, rasa tidak enak ya ketika melakukan berenang sedang menstruasi. Bukan karena tidak boleh atau ada sebab takut merah kolam, itu nggak ada ya, bukan. Oke teman-teman, itu tadi 6 mitos menstruasi yang seharusnya sudah ditinggalkan tapi masih dipercaya sampai saat ini dan masih sering ditanyakan ya seputar menstruasi itu, yang itu aja pertanyaannya ya. Nah semoga video ini menjawab ya mitos-mitos tentang menstruasi. Jangan lupa di like, di share, dan komen di video ini tentang cerita, pengalaman, ataupun apapun itu yang bisa dibagikan di kolom komentar, silakan ditulis ya. Salam sehat, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Dadah.